Ketika mendengar ribuan anak-anak mendadak yatim dan atau yatim piatu setelah pandemi, hati saya merasa getir. Saya merasakan sendiri beratnya ditinggal ayah dan ditinggal ibu, padahal kedua orang tua saya meninggal dalam jarak waktu yang relatif lama dengan musabab atau wasilah kematian yang dalam tanda kutip tidak mendadak dan bukan merupakan suatu wabah. Tidak terbayangkan bagi saya rasanya kehilangan orang tua secara cepat, mendadak, tanpa kita pahami secara menyeluruh duduk perkaranya pada saat itu, apalagi jika usia kita masih kanak-kanak. Tetapi ketika merasakan kegetiran tersebut, saya juga mengingat kembali doa dan atau mantra yang biasa saya ucapkan kepada diri saya sendiri setiap kali hidup terasa berat dan saya merasa getir, merasa butuh pertolongan, sedangkan kondisi saya tidak memiliki lagi orang tua yang bisa saya jadikan pegangan. Dan mantra itu berhubungan dengan protes dalam tanda kutip malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad kehilangan ayahnya, Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan Siti Aminah, ibundanya. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah bermaksud mengajak Nabi Muhammad untuk menziarahi ayah yang tidak pernah beliau lihat di Madinah. Tapi kemudian perjalanan ziarah tersebut menjadi babak baru bagi kehidupan Nabi yang semakin berat, masa kecil yang semakin berat. Sepulang dari Madinah, masih dalam perjalanan, Siti Aminah jatuh sakit hingga kemudian meninggal di tengah perjalanan. Siti Aminah dikebumikan di salah satu kampung di antara Madinah dan Mekah. Kemudian Nabi Muhammad yang pada waktu itu masih berusia 6 tahun pulang kembali ke Madinah hanya ditemani oleh Barokah atau yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman yang pada saat itu bekerja sebagai pembantu di rumah Siti Aminah. Diceritakan bahwa ketika Nabi kehilangan kedua orang tuanya, malaikat Jibril dalam tanda kutip protes. Wahai Allah, kenapa engkau berkehendak untuk memanggil kembali kedua orang tua dari hamba yang paling engkau cintai? Kenapa engkau kemudian menimbulkan atau mentakdirkan sesuatu yang itu menghadirkan kesedihan mendalam bagi hamba yang paling engkau cintai, padahal hambamu yang paling engkau cintai ini masih berusia sangat kecil? Dan Allah kemudian menjawab bahwa Allah memutuskan untuk memanggil keharibaannya orang tua Nabi Muhammad agar ketika Nabi Muhammad menginginkan apapun, Nabi Muhammad akan langsung meminta, langsung memohon kepadanya. Dan mantra itulah yang kemudian saya gunakan ketika saya kemudian merasakan kegetiran, ketika hidup sedang tidak mudah, ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Setiap kali berdoa saya selalu menggunakan mantra itu. Hai Allah, saya tidak punya siapapun lagi, saya tidak punya ayah, tidak punya ibu, keduanya telah engkau panggil. Maka karena saya tidak punya siapapun lagi untuk saya mintai tolong sebagai wasilah, saya langsung memohon kepadamu, semoga engkau berkenan mengabulkan doaku ini. Saya menjadikan mantra itu sebagai pengingat bahwa ketika satu pintu tertutup atau satu pintu berkurang optimalitasnya karena misalkan orang tua kita meninggal, saya meyakini bahwa Allah akan membuka pintu-pintu lain sepanjang kita mengupayakan ikhtiar untuk mengetuk, untuk membuka pintu-pintu kesempatan itu. Dan saya meyakini bahwa dengan mantra itu saya menjadi merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa struggle yang saya hadapi akan berakhir dan bahwa seberat apapun masalah yang saya hadapi, saya punya Allah yang maha lebih dan lebih
besar lagi. Dan dengan mindset seperti itu kemudian saya jadi merasa dalam tanda kutip lebih dekat, saya merasa senantiasa dinaungi dan dirahmati oleh Allah. Tentu saja bisa jadi itu berangkat dari kegeeran dan ketidaktahudiran dari saya yang tidak bisa menyebut diri pantas untuk kemudian mendapatkan hal tersebut, tetapi perasaan bahwa kita memiliki zat yang kita bisa berpaling, memohon, mengadu, mengeluh, dan akan senantiasa ada untuk kita, menolong kita, itu menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Dan saya menceritakan ini dalam podcast dengan harapan bahwa anak-anak yatim piatu di sana yang mendadak berubah narasi hidupnya akibat pandemi dalam suatu peristiwa yang cepat gitu, yang mungkin tidak mereka pahami secara utuh pada saat ini, di mana mereka usianya masih sangat muda, dan jika mereka mendengarkan ini, mereka kemudian mudah-mudahan bisa juga memanfaatkan mindset ini untuk mereka dengan segala kerentanan, dengan segala dinamika yang akan terjadi ke depan, untuk senantiasa bisa berpegang, meyakini, dan langsung memohon kepada Allah. Demikian podcastan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.